Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Kominfo Newsroom. Pemirsa, pemerintah Indonesia berkomitmen melakukan pengurangan emisi karbon sebesar 29% pada tahun 2030. Tentunya untuk mencapai target tersebut diperlukan berbagai upaya. Salah satunya pada 1 Juli 2022 mendatang akan diterapkannya pajak karbon di Indonesia. Lalu pemirsa, untuk membahasnya lebih jauh mengenai pajak karbon ini, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Nugroho Adi Sasongko, selaku Kepala Pusat Riset Sistem Produksi Berkelanjutan dan Penilaian Daur Hidup. Assalamualaikum Pak Nugroho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Mona. Selamat malam Pak Nugroho. Baik Pak Nugroho, kita membicarakan mengenai pajak karbon. Ini sebenarnya apa latar belakang yang membuat Indonesia akan memberlakukan pajak karbon ini pada tanggal 1 Juli 2022 mendatang Pak? Dan dikatakan pajak karbon ini mampu untuk mengurangi krisis iklim yang ada. Dan bagaimana skema penerapan dari pajak karbon ini nanti Pak Nugroho? Pertanyaannya banyak ya, diborong. Yeah. Mungkin saya jawab satu-satu ya tentang latar belakang pemerintah menerapkan pajak karbon. Mungkin terkait dengan Green Economic Policy ya, itu pertama, kemudian target Indonesia dalam memenuhi Sustainable Development Goals di 2030, dan satu lagi Low Carbon Development Initiative, itu merupakan program dari Bappenas, dan yang satu lagi itu target transisi energi menuju net zero emission. Mungkin itu sejumlah latar belakang program-program alasan kenapa pemerintah menerapkan pajak karbon. Kemudian mungkin seperti yang kita ketahui kan, climate change kan isunya semakin intensif ya, terkait dengan perubahan iklim, kemudian tata guna lahan, kemudian deforestasi dan seterusnya. Itu mengencourage kita agar kita lebih aware terhadap lingkungan. Mungkin itu. Baik, Pak Nugroho, ini dikatakan juga sebelumnya bahwa pajak karbon ini akan dilaksanakan secara bertahap. Lalu sektor mana saja Pak nanti yang akan mengikuti pajak karbon ini Pak Nugroho? Oke. Berdasarkan Perpres nomor 98 tahun 2021, pemerintah telah menetapkan kebijakan terkait implementasi pajak karbon. Yang sektor pertama akan dikenakan pajak karbon itu adalah sektor ketenaga listrikan, khususnya yang terkait dengan pembangkit listrik tenaga uap berbasis bahan bakar fosil. Mungkin itu. Tadinya kan awalnya 1 April, beberapa bulan yang kemarin untuk penerapan pajak karbon, cuman ditunda, rencananya 1 Juli ini. Demikian. Ya, baik Pak Nugroho, kalau BRIN melihat sejauh ini kan penerapannya secara bertahap kepada PLTU. Apakah PLTU dengan skala besar atau skala kecil ini akan jadi pertimbangan mana yang didahulukan terkena pajak karbon, atau mungkin ada beberapa yang tidak terdampak dari pajak karbon ini Pak Nugroho, kalau dari pengamatan BRIN? Ya, kalau dari tahun kemarin sebenarnya pemerintah, Kementerian SDM itu sudah melaksanakan uji coba perdagangan karbon PLTU. Kalau nggak salah sekitar bulan Oktober, November 2021, untuk menyiapkan prepare ya teman-teman di sektor pembangkit listrik PLTU batubara agar siap menghadapi perdagangan karbon, khususnya salah satunya carbon tax yang akan diterapkan oleh pemerintah. Nah, untuk pembagian nilai batas atas, jadi pembagian sektor pembangkit listrik yang akan dikenakan pajak karbon itu dibagi berdasarkan kapasitas terpasang. Jadi PLTU untuk ukuran di atas 400 MW, kemudian PLTU di antara 100 MW sampai 400 MW, dan PLTU mulut tambang di antara 100 sampai 400 MW. Nah, masing-masing itu juga memiliki nilai cap. Nilai cap itu adalah nilai batas tertinggi. Jadi pembangkit itu, tanda kutip ya, dapat mengemisikan CO2 per megawatt hours. Kira-kira gitu. Kalau misalnya mengemisikan di atas cap, otomatis sudah terkena kewajiban untuk membayar pajak karbon. Baik, apakah penggunaan teknologi dari masing-masing perusahaan juga menjadi salah satu faktor nanti Pak Nugroho terkena atau tidaknya dari pajak karbon ini? Ini pertanyaan menarik. Ini justru bagian dari skema atau rekomendasi yang kami usulkan ke pemerintah. Karena di dalam draft, seingat saya draft PMK, Peraturan Menteri Keuangan, itu belum memasukkan jenis teknologi sebagai bagian tolak ukur untuk sizing, capping batas
pajak karbon itu mulai diterapkan. Jadi ini penting, teknologi merupakan bagian juga dari instrumen tolak ukur batasan pajak karbon diterapkan. Mungkin itu. Baik, berarti penggunaan teknologi dari perusahaan yang akan terkena pajak karbon ini juga menjadi tolak ukur nantinya Ya, oleh saat ini belum. Justru itu yang usulan harus. dari BRIN begitu Pak Nugroho ya? Ya, betul. Ya. Baik. Salah satu. Ya. Lalu hal apa lagi Pak Nugroho yang mengharuskan Indonesia ini benar-benar harus menerapkan pajak karbon? Seberapa pentingnya kebijakan ini harus segera diterapkan, Pak Nugroho? Jadi kan gini, pemerintah di dunia itu kan termasuk Indonesia ya, sudah membuat komitmen ya. Tadi Mbak Mona udah sampaikan Indonesia tuh komitmen untuk 29% penurunan emisi dari baseline kita di 2030 tercapai. Jadi sektor pengemisi terbesar itu kan terutama forestry, kemudian agriculture, kemudian kehutanan dan energi dan transportasi. Nah, untuk sektor energi penerapan pajak karbon itu melalui skema di sektor pembangkit listrik di tahun ini. Ada kemungkinan juga tahun depan atau bulan berikutnya sektor transportasi pengguna bahan bakar fosil BBM juga akan ikut terkena juga. Jadi itu latar belakangnya untuk mencapai tujuan SDGs ya di 2030 dan pencapaian komitmen untuk 29%. Baik, nanti setelah diterapkannya pajak karbon di Indonesia, Pak Nugroho, apa yang diharapkan pada perubahan apa saja yang diharapkan mungkin dari masyarakat atau dari sektor industrinya, Pak? Ya, ini menarik. Yang jelas kalau dari sektor industri, industri pembangkit itu harus lebih aware ya bahwa pembangkit mereka harus lebih efisien. Kalau nggak efisien, otomatis emisi yang dikeluarkan akan di atas cap yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu satu. Sementara dari sisi konsumen juga harus semakin aware bahwa listrik yang kita konsumsi selama ini, yang listrik yang kita gunakan, Mbak Mona pakai di rumah, saya gunakan di rumah, itu 60% lebih itu berbahan bakar fosil, terutama batu bara. Nah, kita itu juga berkontribusi terhadap perubahan iklim dari gas rumah kaca. Oleh karena itu, baik dari sisi produsen maupun konsumen diminta sama-sama aware bahwa apa yang kita lakukan, konsumsi listrik kita itu juga berkontribusi terhadap perubahan iklim. Jadi harapannya kita mengubah perilaku agar lebih hemat energi, kemudian lebih aware terhadap perubahan iklim, termasuk kita mungkin lebih aware terhadap transisi energi. Jadi energi terbarukan itu juga bisa menjadi opsi yang terbaik di dalam skema suplai listrik. Baik, Pak Nugroho, ini kalau dilihat ujung-ujungnya akan masyarakat akan berpindah kepada energi terbarukan. Nah, Pak Nugroho, sejauh ini bagaimana sebenarnya peta jalan dari penerapan atau menuju energi hijau di Indonesia ini? Kalau kita lihat memang energi hijau ini energi terbarukan lebih mahal dibandingkan dengan batu bara ini, Pak. Ini gimana Pak Nugroho? Ya, jadi di Kementerian SDM itu sudah membuat skema peta jalan terkait dengan net zero emission di tahun, kalau di UN sih mintanya 2050 ya, itu udah net zero emission, tapi Indonesia minta sedikit mundur di 2060 karena kita juga harus memperhatikan kesiapan dari sektor pembangkit listrik. Sebagai contoh, pembangkit listrik tenaga uap yang berbasis batu bara itu baru bisa ditargetkan phase out atau benar-benar keluar dari sistem ketenaga listrikan itu ditargetkan di 2045. Nah, kemudian yang menarik bagaimana transisi energi ini berjalan dengan smooth, terutama renewable energy bisa masuk ke dalam sistem ketenaga listrikan di Indonesia. Nah, seperti yang Mbak Mona tahu kan, energi terbarukan contohnya PLTS itu masih mahal ya. Biaya untuk produksi listrik PLTS saja di atas 1 megawatt masih di atas Rp1.200 per kilowatt hours. Nah, ini nggak fair sebenarnya dibandingkan sama biaya pokok produksi dari bahan bakar fosil yang masih sekitar Rp700-800. Bahkan ada pembangkit yang biaya pokok produksinya di bawah itu, sekitar 700 dengan batu bara. Nah, agar ini terjadi secara ekonomi itu seimbang ya antara fosil dan dengan renewable, ya penerapan pajak karbon ini opsi yang tepat. Jadi
mereka tuh bisa saling berkompetisi, jadi masyarakat itu lebih aware, oh harga listrik sekarang antara fosil sama renewable ini udah mirip-mirip nih. Kalau saya pakai fosil, saya kena pajak karbon. Kalau saya pakai renewable, saya nggak kena. Dan itu lebih mendorong masyarakat untuk shifting ke renewable energy. Mungkin itu. Berarti ini adalah salah satu cara dari pemerintah juga secara bertahap gitu Pak ya, mengajak masyarakat untuk berpindah ke energi baru terbarukan. Baik, Pak Nugroho, perpindahan atau pelaksanaan pajak karbon di Indonesia ini dikatakan dapat memunculkan inovasi teknologi yang baru dan juga ramah lingkungan. Ini penerapannya seperti apa nanti Pak Nugroho? Ya, di transisi energi itu kan targetnya renewable energy masuk lebih besar ya, sampai dengan 25% seharusnya nih. Tapi sekarang kondisi Indonesia itu masih sekitar 13%, masih jauh. Masih 12% di bawah target. Nah, tentu inovasi, invensi di sektor ketenaga listrikan atau energi dengan renewable energy ini sangat menarik ya. Misalnya kita bisa memanfaatkan misalnya PLN membuat skema atau membuat proyek PLTS terapung di Cirata, itu juga bagus, skala besar. Kemudian wind power di daerah Sulawesi, kemudian biomasa atau co-firing sekarang yang lagi in, jadi substitut bahan bakar fosil di sejumlah PLTU tuh udah mulai pelan-pelan diisi dengan biomasa, sekarang bisa sampai 7% untuk PLTU. Nah, teknologi-teknologi itu atau invensi-invensi itu sangat penting di dalam transisi energi kita ke depan. Ya baik, untuk ke depannya dalam pelaksanaan pajak karbon di Indonesia ini, kalau dari BRIN sendiri apa yang menjadi catatan penting agar penerapan ini benar-benar dapat terrealisasikan dan sesuai dengan tujuan pemerintah melakukan pajak karbon di Indonesia? Apa catatan penting dari BRIN, Pak Nugroho? Oke, kalau saya mungkin bukan mengatasnamakan BRIN ya, karena BRIN itu kan terlalu besar ya. Itu mungkin kalau saya hanya sebatas kajian kami di pusat riset, sistem produksi berkelanjutan dan pengalaman hidup. Jadi kami kemarin waktu webinar tentang pajak karbon, kami memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah, kami juga pemerintah, kepada Kementerian Keuangan, kepada Kementerian Keuangan agar mungkin memperhatikan rekomendasi-rekomendasi masyarakat di dalam skema peraturan Menteri Keuangan. Pertama, mungkin kita harus memperhatikan, ini nggak apa-apa ya, ada 11 ini Mbak, nggak disebutkan nggak apa-apa. Boleh mungkin disebutkan saja secara ringkas Pak Nugroho. Oke, jadi mungkin kita harus juga hati-hati bahwa penerapan pajak karbon itu akan menambah biaya pokok produksi, kemudian potensi terjadinya double taxing, double tax ya, itu juga kita harus hati-hati. Kemudian penetapan cap tadi seperti yang Mbak Mona sampaikan tidak hanya diklasifikasikan berdasarkan kapasitas pembangkit tapi juga jenis teknologi, misalnya supercritical, ultra supercritical, kemudian fluidized bed boiler dan seterusnya. Kemudian untuk pelaksanaan saya setuju tadi Mbak Mona sebutkan sebaiknya dilakukan secara bertahap. Paling enggak kita udah belajar loh, exercise bahwa tahun ini kita udah ada pajak karbon loh. Jadi kita seluruh masyarakat udah aware nih dari awal, meskipun masih bertahap, tapi itu nggak apa-apa, bagus. Kemudian PLTU di yang kecil, skala kecil, terutama yang merupakan penugasan pemerintah di daerah 3T itu juga mungkin tahun ini bisa di skip dulu ya dari pajak karbon, karena biaya pokok produksi di daerah 3T kan termasuk biayanya besar ya. Kasihan juga kalau masyarakat kita di daerah terdepan tertinggal terpencil itu terjadi ditambahkan lagi biaya pokok produksi sehingga mempengaruhi keekonomian di daerah tersebut. Tapi nggak apa, nanti kalau ke depannya memang sudah belajar, ekonomi kita sudah mulai mature, nggak apa-apa kalau misalnya semuanya. Kemudian metodologi, nah ini dia metodologi yang digunakan oleh teman-teman di Kementerian SDM ini masih menggunakan IPCC 1995, mungkin karena memang itu yang sebagai baseline ya. Tapi kalau kita memperhatikan perkembangan metodologi IPCC itu sekarang sudah ada IPCC terbaru bahkan di 2021 dan nilai konversi emission faktornya itu semakin tinggi. Nah ini juga mempengaruhi sebenarnya
berapa ekivalen CO2 yang dikeluarkan. Nah, kalau terjadi perbedaan kayak gini, khawatirnya implementasi metodologi yang salah itu bisa mempengaruhi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Dan ini lagi-lagi kan urusannya sama duit dan pajak ya. Iya. Harus hati-hati menentukan metodologi karena urusannya kan sama KPK kan. Kalau salah ngitung pajak kan KPK bisa muncul. Jadi kita juga harus hati-hati, kita sama-sama saling belajar dan koreksi. Kemudian harmonisasi kebijakan, harmonisasi terutama banyak istilah-istilah di kementerian, bahkan di kami sendiri pun itu masih belum seragam. Jadi kita perlu harmonisasi tentang istilah-istilah dan mekanisme yang tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon di pembangkit. Kemudian mungkin yang emisi yang sudah di-offset, kan jadi karbon offset ini kan bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan carbon trading, perdagangan karbon. Yang kedua itu dengan carbon tax. Kalau carbon trading kan bisa dilakukan secara internasional ya, global. Tapi kalau carbon tax itu kan diterapkan oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya pembangkit yang sudah memiliki skema offset perdagangan karbon, itu sebaiknya tidak terkena objek pajak karbon lagi karena mereka kan sudah di-offset. Nah, yang dibayarkan adalah sisa kelebihan emisi yang belum dikurangin. Kemudian kontribusi biomasa. Nah, sekarang kan udah ada co-firing biomasa. Nah, ini mungkin perlu juga diperhatikan dimasukkan dalam metodologi perhitungan mengingat biomasa dikategorikan sebagai karbon netral, terutama biomasa yang merupakan limbah. Jadi circular economic-nya itu muncul. Kemudian nilai pajak karbon juga harus memperhatikan mekanisme supply chains domestic market obligation yang ada di Indonesia, mengingat kan Mbak Mona tahu sendiri kan batu bara kita kan masih banyak yang diekspor ya, sementara yang domestic market obligation kadang tidak terpenuhi kuotanya atau bahkan kualitas batu baranya tidak terlalu bagus sebagai fuel. Nah, ini di pembangkit sering terjadi adjustment dalam coal mix dan coal upgrading, jadi kualitas batu bara itu tidak bisa dikontrol. Nah, ini juga akan mempengaruhi pajak karbon yang harus dibayarkan oleh PLTU. Ini kan nggak fair sebenarnya. Ya, baik, berarti dari pemerintah sendiri harus benar-benar mempersiapkan skema dalam penerapan pajak karbon ini agar benar tentu bisa mencapai tujuan utama dari penerapan pajak karbon. Baik Pak Nugroho, sepertinya waktu kita agak sedikit terbatas. Intinya harus adalah dipanjangin dari ini dialog diskusinya. tadi kita mengetahui bahwa penting sekali penerapan pajak karbon di Indonesia ini dan diharapkan dapat menekan dampak dari krisis iklim yang terjadi. Baik, terima kasih Pak Nugroho telah berdiskusi bersama Kominfo Newsroom pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, semangat untuk pajak karbon, mudah-mudahan bisa membuat ke depan lebih positif untuk Indonesia. Baik, terima kasih Pak Nugroho. Assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih. Baik pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Bapak Nugroho mengenai pentingnya pelaksanaan pajak karbon di Indonesia. Setelah jeda pariwara kami akan kembali dengan berbagai informasi. Tetaplah bersama Kominfo News.